takdirnya Allah kepada saya memang harus menjalani hukuman untuk mempelajari agama Islam. Masya Allah. Dan Jadi, itu masa yang berat. Sama sekali nggak mudah ya. Itu pun saya baru menyadari bahwa oh ternyata Allah perjalankan saya. Mas Aji meninggal, Allah tahu aduh Enji pasti goyang, Enji pasti nggak punya pegangan, dan akhirnya kasus itu pun datang. Ketika kasus itu hadir, masih juga saya masih merasa angkuh, saya masih merasa sombong. Masa sih saya kan dalam tanda kutip waktu itu lagi berkuasa, ya kan? Masa sih harus masuk ke penjara? Ya. Nah di penjara pun itu masih belum menjalankan dengan baik. Sampai akhirnya ketika saya itu divonis 12 tahun. Nah, pertama kan vonisnya 4,5 tahun ya, kemudian dibanding masih 4,5 tahun. Dan ketika di 12 tahun itu, pokoknya ingat saya kayaknya tahun ketiga itu baru saya akhirnya nyerah ketika temen udah nggak datang, duit udah nggak punya, kan? Dicari-cari udah nggak ada. Kalau udah ngantri di wartel kan kita kalau di dalam lapas itu wartel ya. Di wartel tuh udah capek ngantrinya ya. Di telepon orangnya malah tutup. Di telepon halo boleh bicara dengan Bapak A, oh lagi nggak ada. Astagfirullahaladzim ya Allah. Yang kalau dulu kita lihat hidup kita ya, itu kalau aku telepon aja pasti sejam juga semenit juga pasti langsung diangkat. Oh iya Bu Enji ada apa? Iya bisa dibantu. Yang dulu aku di rumah setelah sholat subuh itu pasti ngantri tuh orang, ya kan, buat ketemu. Sekarang aku ngubungin mereka, aku kayak nggak dikenal, ya kan. Dan makanya mungkin kasarannya aku dibuang lah ya. Mungkin kalau deket-deket Enji ntar ngembet, ntar nyangkut, ya kan. Nah jadi ketika aku dibuang itu di tahun ketiga keempat, aku mulai merenungi hakikat hidup saya itu apa sesungguhnya. Yang saya mau kejar itu apa, dunia atau akhirat? Kan yang mau saya kenal, yang saya mau kenal itu adalah Allah atau teman-teman yang lagi berkuasa. Nah, barulah di situ saya ketemu dengan Ustadz Yudi. Ustadz Yudi ini adalah yang mengajarkan awalnya saya untuk baca Al-Fatihah yang benar. Dulu nggak mau ke masjid, ya kan? Jadi pas waktu di tahanan KPK, saya sekitar 4-5 bulan, lupa saya persisnya. Kemudian saya pindah ke Rutan Pondok Bambu. Nah di situ kan udah ada pengajian, terus ada ya semua lah program-program yang dibuat oleh lapas dan rutan. Setelah ketemu dengan Ustadz Yudi, akhirnya mulai belajar. Nah belajar Al-Fatihah dulu yang benar, ya kan? Ini namanya lidah Manado kan, dipakai bahasa Arab kan, agak-agak belibet ya sebenarnya ya. Nah udah, nah dites dulu, itu tesnya ingat saya tuh sebulan tuh nggak selesai-selesai. Ya kan nggak bisa Mbak Enji kalau ini Al-Fatihah tuh harus benar lafalnya, harus tartil. Nah jadi saya belajar dan memaksakan diri. Nah jadi emang ketika semua meninggalkan saya, ketika saya itu dibuang sama ya mungkin orang-orang yang dulunya nyari-nyari saya gitu, tiba-tiba saya tuh dihempaskan begitu aja, bahkan gak mau kenal. Nah akhirnya saya menemukan bahwa Allah enggak, pertamanya tuh masih ini apaan ya gitu, ini Islam itu apa sebenarnya sih gitu kan, masih ada sedikit ya keraguan lah begitu. Nah tapi setelah itu aku mulai aktif di kajian-kajian Islam yang ada di lapas, di masjid itu mulailah belajar Al-Fatihah. Nah akhirnya dari yang seminggu sekali ke masjid sama Allah tuh jadi 2 minggu sekali, 3 minggu sekali. Terus aku mulai ngerasa bahwa ya Allah, kenapa juga aku harus cari orang ya? Cari orang, aku dibanting teleponnya, di telepon kagak diangkat, ya kan? Segala macam lah, halo, assalamualaikum, bisa dengan bapak, oh lagi sibuk, halo bisa dengan ibu ini, oh lagi rapat, oh halo dengan ini, oh nanti lagi dihubungin ya. Masya Allah itu rasanya itu. Waduh, ini nih telepon umum nih yang di lapas nih sampai astagfirullah. Saya Angelina Sondak gitu ya, yang dulu tiba-tiba tuh saya udah telepon udah lama udah gitu kan, kalau di lapas yang namanya orang ngantri, cepetan dong Bu, lama amat di wartel ya kan, bentar lagi ya kan, teleponnya di ini lagi gitu kan, ngangkat.
Masa aja ada sampai yang langsung dibanting gitu kan, ya nggak ada gitu. Aduh astagfirullah. Kadang saya sampai akhirnya saya sempat bikin lagu tuh ya kan, kacang lupa kulitnya. Itu saking ya Allah, udah 10 orang saya telepon dan semuanya jawabannya sama. Ya kan, oh nanti ditelepon lagi. Oh nanti ini, nanti itu, nanti ini. Aduh astagfirullahaladzim, itu tuh bener-bener. Itu tuh sampai di telepon tuh kadang-kadang suka nangis gitu ya. Ya Allah segininya ya aku ya. Ya Allah kan aku nggak begini, biasa lah masih ada ini kan. Ya sudah. Dan setelah kejadian demi kejadian ditolak, dihina gitu. Kadang-kadang ada juga yang bilang, oh nggak kenal ya, ini siapa ya? Oke, Angie kan saya bilang, oh ini kan Angie gitu kan. Oh Angie, bapak nggak kenal tuh yang Angie. Astagfirullahalazim, Masya Allah, Subhanallah gitu kan. Tolong diingatkan gitu kan, asistennya lah yang angkat, biasalah di dunia orang yang punya jabatan dan kekuasaan, uangnya lagi banyak begitu kan. Kadang-kadang kalau lihat orang tuh suka agak sedikit, itu aku dulu. Jadi akhirnya tuh Allah balaskan sama persis gitu kan. Nah, nauzubillah min dzalik, jangan diikutin. Nah udah gitu udah akhirnya daripada ini orang-orang juga nggak pernah mau ngangkat telepon aku, mungkin nomor nggak dikenal karena di wartel ganti-ganti, mulai yang seminggu 3 kali ke masjid, mulai akhirnya dari sholat duha, karena kita kalau sholat subuh di dalam blok nggak boleh keluar, masih jam 5 kan. Nah mulai dari yang sholat duha di masjid sampai ke sholat asar, karena maghrib harus di dalam. Aku punya pojokan sendiri. Jadi aku punya satu sudut, ketika orang-orang tuh udah berlalu aku mempelajarinya secara diam-diam. Ya kan, karena biasa kalau di dalam kan belajar Al-Quran gitu ya. Terus akhirnya udah di satu pojok aku suka baca artinya. Aku masih ingat aku pakai Al-Quran yang Latin. Jadi aku sama sekali belum bisa baca huruf Arab gitu kan. Nah jadi udah baca gitu kan, ya udah. Nah alhamdulillahnya Allah mengirimkan penolong lah buat aku. Aku ditempatkan di kamar 26 orang. Kebetulan ada Hafizah. Ada satu orang yang ya. hafiz. Jadi dia bisa dan aku waktu itu ingat banget lagi nonton acara Islam pagi abis sholat subuh. Terus aku kan baca-baca sendiri ya, aku baca pakai Latin, terus dia nyamperin, Bu Angie mau belajar. Lah, aku tuh sampai yang lainnya pada tidur. Kan biasa kita habis sholat subuh molor wae, karena dibukanya keong itu dibuka jeruji itu jam 8. Jadi biasanya kita tidur dulu habis sholat subuh, udah nggak tahu mau ngapain, karena juga kalau misalkan kita bangun habis sholat subuh ya kan terlalu banyak orang kan 26, sementara itu pintu masih dalam posisi tertutup, kita kayak berebut oksigen. Nah akhirnya dia bilang, udah Mbak sini aku ajarin kalau Mbak Angie mau gitu. Ya saya sama sekali nggak bisa, jadi aku diajarin bener-bener abatasa itu. Jadi ambil buku Iqra, terus langsung diajarin satu-satu gitu kan, nyambungnya juga asa, oke, abasa gitu. Baru mulai diajarin dengan yang namanya kho gitu, diajarin dari semua pelafalan yang baik dan benar bagi dia. Nah tapi dia hanya 6 bulan. Dia bebas. Jadi dia hanya 6 bulan dan dia bebas. Ya kan, nah aku belum rampung. Nah akhirnya aku teruskan di masjid. Kalau di masjid itu kan kita kayak anak sekolahan, kayak anak pesantren kayaknya ya. Jadi setiap hari setor, ada ustadznya datang udah benar belum. Nah dan aku itu kan di dalam lama. Jadi ustadznya juga berganti-ganti, narapidananya juga berganti-ganti, dan aku tinggallah sendiri. Jadi ibu-ibu bisa kebayang nggak, orang datang dan pergi. Tiap kali kalau diteriakin ya, Bon bebas atas nama ini, aku tuh suka nangis, ya Allah kapan ya tiba waktu aku ya gitu. Karena kan biasanya itu adalah idamannya para warga binaan lah ya. Atau enggak ketika guru ngaji aku bilang, Bu aku pulang minggu depan gitu. Itu tuh dalam hati tuh kayak ser gitu, sementara aku masih 6 tahun begitu ya. Aduh itu tuh kerasanya kayak mau teriak nggak bisa teriak gitu. Nah akhirnya singkat cerita saya belajar Al-Quran dengan baik.
Dan saya punya komitmen udahlah, mau dunia ini dan teman-teman aku dulu yang membanggakan aku, memuji aku, itu meninggalkan aku, itu nggak akan membuat aku sedih asalkan Allah jangan pernah ninggalin Masya aku. Allah. Karena kan aku kalau lagi sedih tuh aku cuma ngambil air wudhu, aku ngambil sejadah, aku ngambil mukena, terus aku nangis sama Allah gitu. Nah kan, nah terus karena aku tuh ditempatkan di tempat yang besar, yang pada waktu itu di tahun keempat, tahun kelima, jadi aku punya kesempatan nangisnya jadi susah kan. Maksudnya mau sedih nih ya, misalkan aku kan di Sterak itu adalah apa ya, tempat kayak ini misalkan pintu masuk ya ke dalam selnya aku. Di depannya itu kan ada nama-nama. Angelina Patricia Pinkan Sondak, hukuman 12 tahun plus 5 tahun subsidiar, pulang tahun 2030 begitu waktu awalnya begitu kan. Nah itu kan kalau di situ kan aku udah sampai nggak mau lihat. Jadi ada nama Angelina Sondak, ekspirasi itu tahun berapa gitu kan. Nah sementara kan yang lain-lain kan hukumannya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun begitu kan. Jadi kalau aku lewat di depan kamar, terus aku lihat muka aku sendiri, terus aku lihat hukuman aku tuh mau nangis tapi kan cari tempat buat nangis. Masya Allah. Jadi aku pura-pura ke kamar mandi, ya kan. Karena aku gak mau orang tahu kalau aku tuh sedih. Nah terus kan kita harus ngebon buat mandi. Aku mandi ya, aku biasanya mandinya sebelum sholat subuh kan. Nah sebelum sholat subuh aku udah mandi, ngetek jadwal. Kita tuh gitu, jadi mandi tuh kan jam-jaman begitu karena isinya 26 orang. Jadi aku misalkan jam 4 gitu karena aku tuh sebenarnya aku bangunnya dari tahajud kan. Nah, aku jalanin semuanya dari tahajud sampai ke sholat subuh dan lain-lain karena di tahajud itu aku bisa nangis. Yang lainnya pada tidur. Masya Allah. Di situ baru aku. Iya Mbak. Baru aku ngomong sama Iya, Allah. Masya Allah. Baru air mata aku tuh bisa keluar gitu. Karena kan lagi sepi banget, bener-bener kan sepi nggak ada. Jadi paling 1-2 sih yang tahajud di sana ya. Dan aku emang kan karena kita nggak boleh pasang lampu kalau misalkan malam. Jadi aku pasti bangun jam 2. Aku lihat teman-teman aku lagi tidur, aku sholat baru aku nangis. Masya Allah. Dan aku ngerasa, jadi kalau mereka bangun, oh ya Bu Enji udah ya, udah, yuk sholat subuh yuk gitu. Itu udah kayak nggak ada apa-apa. Jadi saya jalanin sholat tahajud 8 rakaat, saya tambah dengan witir. Baru karena saya nggak boleh ngaji kenceng-kenceng, karena kan kita di sana banyak orang ya. Gitu. Jadi saya tuh kalau ngaji saya bisik-bisik gitu kan, padahal kan saya lagi belajar gitu ya, karena saya lagi belajar, soalnya saya pernah ditegur karena mungkin karena saya tuh excited ya, maksudnya ya Allah enak lo ngaji gitu kan, aku nemuin kayak ngomong ke diri aku sendiri kan. Nah, jadi aku mulai nadain, kamar sebelah komplain kekencengan katanya soalnya masih jam 2:30 kan. Ya udah aku kurangin, karena mungkin kebawa kali ya, kebawa. Nah setelah itu dari sholat subuh teman-teman aku pada tidur, aku biasa lanjut sampai ke duha. Nah ke duha itu aku biasa ngambil nanti di masjid. Nah disitulah aku mulai tuh ngerasa bahwa gak apa-apa Enji, orang meninggalin semuanya gak apa-apa gitu. Yang penting kamu tuh dapat hidayah untuk senantiasa bersama dengan Allah. Gitu sih sebenarnya singkatnya. Jadi Islam Masya Allah ya Bu Ibu ya. Jadi Islam itu ternyata emang dihadirkan bagi aku.